Jangan mempertahankan pernikahan karena cinta dan jangan meninggalkan pernikahan hanya karena tidak cinta. Karena cinta dibutuhkan, tetapi cinta bukan yang terpenting di dalam kehidupan pernikahan kita. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan sama Umar bin Khattab, saya mau berpisah dan mau bercerai wahai Amirul Mukminin. Maka saat itu Amirul Mukminin berkata, kenapa kamu ingin pisah? Aku tidak lagi cinta. Lalu apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Bagus banget yang dikatakan oleh beliau. Awukilal buyuti alal hubbi fa'ainar riayah fa'ainar ihsan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas nama cinta? Mana letaknya tanggung jawab dan mana letaknya ihsan? Bahwasanya kamu melakukan kebaikan kepada pasanganmu semata-mata karena Allah. Kita kalau menikah hanya untuk mengejar sebuah kalimat yang kita sebut dengan kalimat cinta. Cinta itu bisa terkecewakan. Kalau kita menikah karena cinta, cinta itu bisa menipis karena setiap kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Tapi orang kalau menikah semata-mata karena Allah, maka sejatinya itulah yang mengawetkan. Kalau memang kita tidak ada lagi rasa cinta, setidaknya kita tahu kita tetap bertahan dalam pernikahan karena kita tahu kita disaksikan sama Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Kenapa kita tetap mempertahankan pernikahan walaupun kita tidak lagi cinta? Kan ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan sebelum nanti kita pulang berjumpa dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami energi kita dalam pernikahan itu adalah karena Allah. Jangan menikah karena istri, karena bapak pasti akan sering kecewa dengan perkataan istri. Jangan menikah karena suami, ibu nanti sering kecewa dengan ego dan gengsinya seorang laki-laki. Tapi menikahlah karena Allah yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Kalaupun kita bertengkar itu biasa. Tapi jangan pernah ada yang mengatakan, sia-sia aku menikah denganmu. Kalau orang sampai mengatakan, aku sia-sia menikah denganmu, itu perkataan paling buruk ketika dia tidak yakin bahwasanya Allah telah melihat apapun yang telah dia kerjakan dan apapun yang telah dia lakukan. Siapa orang yang paling berat untuk dimaafkan? Istri. Dan siapa yang paling berat untuk dimaafkan? Suami. Makanya amalan terbaik seorang laki-laki, kata Imam Ibnu Katsir, bukan memberikan nafkah, tapi amalan terbaik seorang laki-laki memberi maaf. Apa amalan primer bagi seorang perempuan? Bukan sholat duha dan bukan sholat malam. Amalan primer seorang perempuan itu adalah terus meminta maaf kepada suaminya atas kesalahan yang akan terus diulang-ulang. Ibu kalau tidak memberi maaf kepada suami dan suami tidak memberi maaf kepada istri, gagal menjadi qurrata a'yun. Kalau suami dan istri tidak saling memberikan qurrata a'yun, anaknya gagal memberikan qurrata a'yun. Anaknya akan gagal menjadi qurrata a'yun.